Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Akhir-akhir ini banyak banget yang nyari office yang udah jadi di Gading Serpong. Nah, ini salah satu opsinya. Ini namanya Hudson Studio Loft. Ini baru aja serah terima. Berada persis di boulevardnya Gading Serpong. Ini cuma tinggal lurus ke kanan, itu udah bisa nyampe ke boulevard utama Gading Serpong, Mall SMS, Tol Jakarta Merak, segala macam. Nah, ini kayak bisa dibilang kayak second boulevardnya ya. Ini ROW-nya juga cukup besar. Ini lebar 32 meter. Seperti yang kita lihat sekarang, udah super duper ramai. Karena semua orang dari BSD menuju ke boulevardnya Gading Serpong, mau nggak mau harus lewatin sini. Nah, ini di belakang aku, ini Hudson Studio Loft. Ini beda ya, sama kayak ruko-ruko pada umumnya. Bedanya apa aja, nanti aku jelasin di dalam. Tapi yang jelas, ini karena semuanya hadap jalan, parkirannya tuh besar banget. Kalau kalian cari office, pasti biasanya pengen tuh parkirannya besar untuk karyawan. Selain itu, buat usaha, buat retail, F&B, pilates, apotik, toko kecantikan, terus habis itu toko buah, segala macam. Biasanya mereka suka juga karena parkirnya tuh luas untuk customer. Nah, kalau ini opsi yang udah jadi, dimana ini secondary ya. Jadi klien aku jujur udah beli dulu, terus mau jual lagi. Tapi kalau kalian mau opsi yang primary langsung dari developer sehingga bisa KPR dengan DP seminimum mungkin dan nggak butuh buru-buru, aku ada satu unit lagi persis sederetan ini, samping mall juga, itu di blok P nomor 15. Itu harganya juga di 7M-an sama ya. Jadi kalau butuh buru-buru pilih yang ini, kalau nggak butuh buru-buru pilih yang di sana. Anyway, ini perkembangan berikutnya juga keren banget. Itu yang ada hoarding experiential retail. Itu akan dibangun mall baru namanya Hudson Square. Kalau kalian tahu sama Hampton Square yang ada Papaya Supermarket di ujung sana, itu kan nama mallnya adalah Hampton Square, seluas 2 hektar. Kalau ini mall barunya namanya Hudson Square, 1,4 hektar. Which is persis banget nih sederetan sama ruko Hudson Studio Loft ini dan juga yang Hampton Studio Loft sana. Yuk kita masuk ke dalam. Cantik banget ya. Ini sih beda banget kayak ruko biasanya. Karena fasadnya ini tuh cantik banget, elegan, full kaca-kaca, bener-bener dapat banget ya kelas mewahnya. Nah, ini tuh ukurannya tuh 3 lantai, lebarnya tuh 5 meter, panjangnya 18 meter mulai dari sini sampai belakang sana. Tapi saking tingginya ceilingnya ini bisa dijadiin mezanin setengah lantai lagi. Ini di luarnya, ini namanya selasar area. Jadi ini kurang lebih sekitar 2 meteran. Kalau kalian mau jadiin coffee shop, F&B, restoran, ini bisa dikasih tempat duduk untuk nongkrong outdoor di sini sambil nge-vape, ngerokok, menikmatin udara segar, bisa sambil ngeliat nih area jalanan, parkiran sini. Nah, terus udah dikasih juga nih glass canopy, kaca seperti ini supaya looks-nya tuh lebih mewah lagi. Lihat pintu-pintunya aja full kaca-kaca seperti ini. Nah, ini juga udah dipikirin banget ya. Jadi kayak konsep di luar negeri, dimana komersial itu tuh bisa banget disewain per lantai supaya harga sewanya lebih tinggi. Sehingga ini dibuat akses tangganya itu di samping sini dekat sama pintu. Jadi kalau mau disewain per lantai, gampang banget, tinggal disekat aja dikasih pintu supaya kalau tamunya yang lantai 2 tinggal masuk pintu sini langsung naik ke lantai 2, nggak perlu ngeganggu akses yang di sini. Lihat deh, wah, ini sih adem, lega, keren banget ya. Dari sini floor to floor sampai atas itu kurang lebih di 6 meteran, dimana cocok banget nih kalau dijadiin kayak lobby, terus habis itu dijadiin kayak misalnya retail kayak salon, terus habis itu lobbynya salon, lobbynya kelas pilates, keren-keren banget ya pokoknya. Tapi kalau misalnya mau dimaksimalin lagi nih space-nya, biasanya klien aku tuh jadiin ini sebagai area mezanin. Jadi kayak dijadiin setengah lantai lagi, sehingga total tuh ada 3,5 lantai. Itu juga possible banget. Tapi biasanya mulai mezanin tuh mulai dari sini, sehingga orang begitu masuk nih lobbynya tuh tetap kelihatan high ceiling. Nah, bedanya Studio Loft ini sama ruko-ruko pada umumnya, selain ini high ceiling, yang kedua perbedaannya adalah ini modelnya, kan ada pintu, tadi aku masuk dari depan. Lihat deh, di belakang sana tuh ada pintu juga. Jadi ini namanya double facade. Bisa masuk dari depan, bisa juga masuk dari belakang. Yang kerennya lagi, belakangnya itu karena ada pintunya, bukan tembok ya kayak ruko-ruko biasa. Nah, belakangnya ini tuh nembus ke ruko lagi, ruko Hudson, dimana konsepnya juga keren banget. Jadi kalau
biasanya pernah ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, kan sering banget ya ada model lorong gitu, area jalan kaki, terus jualan street food. Nah itu ada nih di sini nih. Ini jujur lagi pembangunan, tapi kalau jadi ini pasti keren banget ya. Kayak di Shinsai bahasanya Jepang, kayak di Shibuya tuh banyak street food kanan kiri. Nah itu khusus area pejalan kaki, jadi mobil nggak boleh lewat. Anyway, ini kalian lihat ya, di belakang sini juga masih ada selasar area. Ini kurang lebih 1,5 meter. Jadi kalau mau dijadiin area buat nongkrong outdoor di belakang sini tuh masih bisa banget. Terus tadi kan parkiran di depan kalian udah hitung sendiri ya. Di depan ruko itu bisa muat untuk 2 mobil, depannya lagi 2 mobil private. Di belakang sini karena dia punya fasad belakang juga, ini kalian lihat nih bisa parkir paralel juga. 1 mobil di sini juga masih bisa ya untuk parkiran private-nya kalian. Nah, kalau untuk marketnya sendiri, selain dapat exposure dari di depan yang lalu lalang udah super duper ramai, dari belakang juga tentunya dapat exposure dari mana? Ruko-ruko yang depan sini, terus dari area shopping arcade yang jualan street food ini, semuanya dapat double exposure. Makanya Studio Love ini jujur emang harganya lebih tinggi ya dibandingin sama ruko-ruko yang di sini. Nggak hampir 2 kali lipat sih, enggak sih, ya 1,5 kali lipat lah, tapi jujur worth it banget ya dengan semua tadi spek-spek yang udah aku jelasin. Sekarang aku mau lihat lantai 2-nya yuk. Nah ini dia lantai 3-nya. Kalau lantai 3-nya beda sama lantai 1 karena full panjangnya dari depan sampai belakang sana itu di 18 meter tanpa ada teras-teras outdoor gitu ya. Nah lantai 2 ini juga sama, nanti sama kayak di lantai 3, tapi mohon maaf banget lantai 3-nya nih lagi ada perbaikan jadi nggak bisa dilihat, tapi kurang lebih benar-benar sama persis ya lantai 2 sama 3 ini. Nah untuk ceilingnya, kalau tadi kan 6 meter yang di bawah, yang di lantai 2 sama 3 ini kurang lebih di 3 meteran. Biasanya lantai 2 sama 3 ini digunain untuk area office-nya atau area makan ruangan VIP, atau kalau kelas gym, pilates ini bisa dijadiin sekat-sekat ruangan private juga bisa banget. Kalau lantai 1 pastinya dibikin lobby karena itu benar-benar mewah, elegan banget ya pokoknya ya. Setiap lantai juga udah ada toilet. Nah khusus lantai 2 sama 3 ini ada kayak ruangan outdoor gitu di sini supaya ada udara terbuka lah. Kalau buat tinggal misalnya ini mau buat area apa, jemur-jemur something juga bisa di sini. Untuk area nongkrong di sini juga masih bisa ya untuk menghirup udara segar. Lihat nih di belakang nih, ruko-ruko belakang nih rame nggak sih? Area apa shopping streetnya itu rame juga nggak sih? Gitu. Wah ini sih panjang banget ya dari ujung ke ujung sana. Terus untuk pencahayaannya juga oke banget. Di sana ada jendela 2. Di depan sini juga ada jendela yang besar-besar. Ini kita bisa lihat langsung ke area jalanan. Keren banget ya, jarang-jarang kan ada Studio Love yang ready di Gading Serpong. So far yang udah ready tuh hanya Verona, dan itu juga udah full banget semuanya. Terus next one ya ini si Hassel Studio Love ini. Sisanya nggak ada lagi di Gading Serpong Studio Love yang udah jadi ya. Nah di belakang aku kalian lihat nih, ini ada drop off lobby juga. Ini keren banget ya. Jadi kalau misalnya udaranya lagi hujan, apalagi akhir-akhir ini sering banget hujan ya. Nah kalian bisa ngedropin tamu kalian di sana supaya turunnya nggak usah kehujanan, terus tinggal jalan kaki menuju ke ruko yang mana nih. Enak banget karena semuanya kan ada kanopinya, jadi nggak bakalan kehujanan. Terus setiap Studio Love ini juga udah dilengkapi dengan AC setiap lantai dan juga CCTV. Nah kalau mau survei hubungin aku di nomor bawah ini. Terus kalau kalian nggak buru-buru untuk pakai, misalnya mau jangka panjang untuk invest, aku ada 1 unit yang aku bilang di sana. Itu masih ada Hampton East, kurang lebih persis kayak gini. Bentuk modelnya sama, sederetan hadap jalan juga, tapi harganya masih lebih terjangkau dan lebih enaknya kalian bisa KPR atau cicil bertahap ke developer. Penasaran kan unit yang mana juga? Hubungin aku di nomor ini, yuk kita janjian survei bareng. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video, bye-bye!